Tahu nggak, Bu? Besok Pak Baharu bakal dioperasi loh, Bu, matanya. Jadi dia bisa ngeliat lagi. Tahu nggak? Yang ngebayarin semua biaya operasinya siapa? Om Arifin, Bu. Jadi besok kornea matanya Wibowo datang. Kabar penting ini. Tapi di rumah sakit mana ya? Apa iya di rumah sakit yang sama? Sekarang ini akibatnya. Cepat hancurkan bola mata itu. Atau ibu kamu, aku patahkan lehernya. Somat! Harusnya ibu tuh udah tahu ya, kalau ide kamu itu betul-betul nggak becus. Ide bodoh kamu melibatkan Arifin malah menjadi bumerang bagi kita. Kamu benar-benar nggak bisa diandalkan, Rusda. Kita ini sekarang benar-benar terancam. Kamu tahu kalau sebentar lagi kita ini akan menjadi miskin mendadak. Iya, Ibu. Ibu tenang dulu. Aku akan bertindak. Dan kali ini, aku punya tindakan khusus buat si Arifin itu. Bertindak! Bertindak, Rusda! Kali ini kamu harus bertindak dengan tepat dan tidak bodoh. Kamu mau kalau kita sebentar lagi jadi gelandangan? Aduh, Dut. Lo dibawa aja deh. Di sini bentar ya. Lo kan gede. Aduh. Misi. Capek ya. Halo? Kalian kenapa sih? Kok muka kalian pada sedih kayak gitu? Ayo dong. Kalian nggak boleh menyerah kayak gitu. Masih ada babak kedua. Kita masih bisa berusaha di babak kedua. Masih ada kesempatan. Ayo dong, kita harus positive thinking. Kita pasti bisa. Kita masih punya kesempatan untuk kalian mereka semua. Ayo, kita nggak boleh nyerah. Oke? Mereka memang jago banget, Mat. Iya, mereka emang jago. Mereka bisa street basket. Kita bisa parkour, kan? Mereka sama kita itu sama. Kita nggak boleh nyerah gitu dong. Ki. Come on. Kita pasti bisa. Kita harus keluarin semua kemampuan kita untuk mereka. Kita harus berjuang habis-habisan. Kita nggak boleh nyerah. Bener juga kata Somat. Sejak kapan kita kenal kata menyerah? Bener juga sih. Iya. Semangat. Semangat.
Rani nggak boleh dipraktekin nari ini. Mat. Mending lo copot aja tuh baju basket lu. Tuh, tim lu tuh. Suruh copot aja bajunya semua. Dasar culun. Yasmin, si Borok Kokok. Gue cabut dulu ya. Lo macet cemen sama gue. Serokan. Kayaknya gara-gara gue kegendutan deh. Besok gue bakalan diet deh, Mat. Iya nih, gue juga kayaknya kegendutan banget. Gue juga mau mulai diet deh besok deh. Kalau gitu, nanti aku mau dandan yang cantik biar kecantikan aku bisa memukau tim lawan. Teman-teman, badan gue gimana nih? Hah? Aduh, kasihan banget deh. Aduh, tapi kita harus tetap semangat ya. Selalu semangat. Semangat. Bener tuh, semangat. Semangat. Arifin. Ada apa, Om? Mat, Ricky, kamu lihat Sasmita nggak? Om, dia Angkat teleponnya Sasmita. Kamu ada di mana, Sasmita?
Sasmita. Kurang ajar kamu, Rusda. Cepat katakan, apa mau kamu? Nggak mungkin kamu menculik Sasmita. Pasti kamu minta sesuatu, iya kan? Baguslah. Sepertinya kamu sudah sangat mengerti aku. Tenang aja. Selama kamu menuruti semua kemauanku, aku pastikan Sasmita tidak akan celaka. Rusda, tolong, jangan sakiti Sasmita. Aku akan turuti apa mau kamu. Aku janji. Ada sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silatnya. Somat si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Oh, Somat si jagoan Betawi, emangnya babenya antongnya sama aja. Si Somat. Jadi Sasmita belum ketemu juga? Iya, Bu. Somat khawatir banget sama Sasmita. Somat takut ntar dia kenapa-napa lagi, Bu. Kamu, Riki sama Ajib kan udah nyari. Setidaknya kalian udah berusaha. Nah, sekarang tinggal berdoa, minta sama Allah. Biar Allah yang menuntun untuk menemukan Sasmita. Assalamualaikum. Asik. Untung aja Bu Retno itu belum tidur. Somat juga belum tidur. Ada apa sih Pak RT? Saya ini mau minta pendapat sama Somat, khususnya sama Bu Retno. Nah, ya soalnya saya ada keperluan buat warga banyak gitu. Emangnya ada apa, Pak? Oh, begini. Saya kan besok ini mau diwawancara sama koran lokal. Tuh kan. Nah, saya mau minta pendapatnya Bu Retno sama Somat. Kira-kira foto saya tuh yang paling fotogenik, yang paling ganteng gitu, yang mana? Ini, apa ini? Soalnya tahu kan, saya ini kan calon lurah yang paling muda. Boy. Jadi Pak RT malam-malam kesini cuma mau nanya sama saya, foto yang mana yang pantas untuk dipajang, gitu? Betul. Penting kan masalahnya kan? Ibu boleh pegang HP? Ngapain, Pak, malam-malam kesini, Pak? Begini Pak Baharu, maaf. Saya mau minta pendapatnya Bu Retno sama Somat. Kira-kira foto saya yang paling ganteng yang mana? Yang paling ganteng dari situ gitu. Nih. Tuh. Ate, pengen aja tahu yang anak kecil. Kalau Papa Haru lebih ganteng daripada Ate. Coba lihat. Parah. Lepas nggak? Parah. Jangan parah. Saya pamit dulu ya. Nanti bisa-bisa kalau dekat sama saya Pak Baru bakal minder. Aduh. Kan lurah ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, tolong Ibu jujur deh sama kita. Sebenarnya Pak Bauri itu adalah ayahnya Somat kan, Bu? Bu, Ibu nggak perlu nutupin semua ini sama kita, Bu. Sekarang Ibu terus terang aja. Somat udah tahu. Pak Bauri itu adalah ayahnya Somat kan, Bu?
Beneran kan, Bu? Mat, udah ceritanya nanti aja. Sekarang kamu ke warung beli ini Bu gula. Iya, Bu. Udah semat duluan ya, Bu. Mat, Bapak ikut. Iya, Pak. Rel, kamu jagain Ibu ya. Oh, nggak apa-apa, Haru. Iya, Mat. Iya, Pak. Sini aja sama Ibu. Bapak juga merasakan keyakinan kamu, Mat. Walaupun Bapak nggak bisa melihat, tapi hati kecil Bapak mengatakan Tunggu, Ibu. Tunggu. Arifin. Ibu, kamu sekarang baru tahu kan sebetulnya apa? Ada apa nih? Kenapa tadi kamu serang sopan? Ibu, masa kamu tidak mengerti juga? Niat aku cuma satu, ingin menghancurkan kamu. Karena kamu dekat dengan Somat. Aku pengen anak itu jadi celaka. Walaupun Somat itu bukan darah daging kamu. Jelaskan semua ini, Vin. Kemarin kamu bilang Reto dan Somat adalah istri dan anakku. Ada apa ini? Wibowo, kamu masih bisa diperdaya aja. Ingat ya, istri dan anak kamu itu sudah mati. Somat dan Retno itu bukan siapa-siapa kamu. Di dunia ini kamu cuma sendiri.
tidak punya teman dan keluarga. Anak dan istri kamu itu sudah mati, sudah tidak ada. Retno dan Somat itu orang yang berbeda. Kamu sudah lihat buktinya kan? Rusda, aku sudah mengikuti apa kemauan kamu. Tolong bebasin anak aku. Bagus. Bagus, Arifin. Ayo, aku bawa kamu ke Sasmita. Sasmita! Sasmita! Astagfirullahaladzim. Sasmita! Kamu gak apa-apa kan? Sasmita! Sasmita! Kamu gak apa-apa kan sayang? Maafin papa ya. Ibu belum tidur? Ibu mau ngomong sama kamu. Ada apa, Bu? Mat, ibu mau kasih tahu siapa ayah kamu yang sebenarnya. Jadi bener kan, Bu? Pak Baru itu adalah ayahnya Somat kan, Bu? Somat maupun ibu bukan keluarga saya. Si Somat, si Somat. Jadi bener kan, Bu? Pak Baru itu adalah ayahnya Somat kan, Bu? Kebetulan Bapak datang. Pak, saya pengen ngomong yang sejujur-jujurnya sama kalian berdua. Maaf, saya lagi buru-buru. Saya sedikit pusing. Saya cuma mau antar ini. Tadi kamu lupa beli. Pak, sebentar. Pak, ada satu hal yang akan saya sampaikan. Ini masalah siapa sebenarnya ayah kandung Somat. Saya akan bilang sama kalian. Gak usah. Ibu benar. Somat maupun ibu bukan keluarga saya. Bodoh sekali saya merasa selama ini mereka masih hidup. Maksudnya apa? Kenapa Bapak bisa menyimpulkan seperti itu? Justru sekarang saya mau kasih tahu yang sebenarnya sama kalian. Tolong dengarkan. Saya... Tidak perlu kalian tahu siapa yang bilang pada saya. Tapi intinya adalah kalian bukan keluarga saya.
Ya Allah, aku gak pernah ngerasa sesedih ini. Kecuali saat kemarin aku lihat ibuku koma dan lumpuh. Tapi ini rasanya semua harapan aku runtuh. Semua yang aku impikan, semua yang aku harapkan punya ayah seperti Pak Baharu, hilang tanpa bekas. Aku gak tahu kehilangan seseorang yang berarti bisa sesakit ini. Mat, udahlah. Somat jangan sedih lagi. Kalau Somat sedih, ibu juga ikut sedih. Somat bingung aja, Bu. Biarpun berkali-kali ibu bilang kalau Pak Bahar itu bukan ayahnya Somat. Somat pikir ibu cuma nutupin sesuatu, Bu. Tapi setelah Somat dengar omongan langsung dari Pak Baharu, Somat percaya, Bu. Dan Somat berasa impian Somat selama ini hilang begitu aja, Bu. Hilang tanpa jejak. Mat, 10 tahun lebih ibu ngebesarin Somat sendiri. Ada atau enggak kehadiran seorang ayah, gak penting lagi kan? Sampai kapanpun, ibu akan berusaha menjadi ibu dan ayah buat Somat. Dan Somat gak akan pernah kekurangan kasih sayang. Aku gak tahu apa yang Mas Ibu pikirkan. Tapi bila dia nggak mau mengakui kami, mungkin itu artinya kami nggak bisa bersatu lagi. Yakin nih tempatnya di sini. Nanti kalau muncul Garung gimana? Terus kalau muka gue dirusakin gimana? Ih. Ya, Mat. Lu yakin, Mat, tempatnya di sini? Aduh, Mat. Lo yang serius aja. Tempat ini kan bahaya. Mendingan kita cabut aja yuk. Yuk. Somat. Gimana nih, Ki? Yaudah, kalau gitu aku tanyain orang dulu ya. Iya, Mat. Bang. Kenapa? Bang, kita mau numpang nanya. Kalau mau belajar street basket di sini, di mana ya, Bang? Wah, sorry ya, di sini nggak nerima anak kecil kayak lu pade. Anak kecil. Songong.
Mendingan lu kesana aja deh. Kali aja deh mau ngajarin anak ingusan kayak lu. Kasih bang. Udah yuk, kita pergi aja yuk. Serius lu, Mat? Justru orang kayak gitu, itu yang bisa kita jadi guru. Kita harus ngincer dia supaya dia bisa ngelatih kita basket. Pada udah masuk area ini, nggak ada yang namanya selenger-selengeran dan sensi. Ini area itu buat street basket. Cukup buat aku tanggung. Iya, coba. Nah, justru itu kita semua datang ke sini mau minta tolong sama kamu. Kamu kan jago main basket nih. Nah, kita minta tolong supaya kamu mau ngajarin kita. Mendingan lu pada cari guru lain deh. Gue nggak minat jadi guru. Dan gue juga nggak bakal minta les. Tunggu. Mat. Gak usah dikejar. Nehi. Dulu kenapa sih, Jip? Orang aku mau ngejar dia juga. Cewek kayak gitu tuh harus dirayu gitu. Dengan rayuan yang romantis. Hai dah. Ya elah. Ada sebuah cerita tentang anak manusia membela kebenaran, membela keadilan. Itu kan anak yang kemarin. Biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Siapa berani? So